Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawab salamnya. Saya ulang dengan pantun ya. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh jajaran Dewan Juri dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Perkenalkan, saya Natasha Khaira Wicaksono dari SMP IT Mentari Indonesia. Pertama dan paling utama, tidak ada kata yang pantas dan indah selain lafaz Alhamdulillah. Sebagai simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah yang mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada seorang tokoh revolusi, the first and the best man. Beliau adalah sang kekasih Allah bertitul Habibullah, putra dari Abdullah dan Aminah, yaitu baginda Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah pada hari ini yang berjudul Bijaklah dalam Bermedia Sosial. Kita hidup di zaman digital. Saat kita bangun tidur, yang pertama kali kita buka bukanlah jendela, tetapi layar ponsel. Dan kita hampir setiap hari selalu membuka media sosial, entah itu untuk mencari informasi, hiburan, atau sekedar berbagi cerita. Tapi, pernahkah kita berpikir, semua yang kita udah lakukan di media sosial sudah mencerminkan akhlak remaja muslim yang beradab? Bijak dalam bermedia sosial berarti kita menebar manfaat, bukan mudarat. Kita bisa lakukan di media sosial seperti berdakwah ringan, berbagi ilmu, menginspirasi, dan menebar kebaikan. Bayangkan jika setiap postingan kita adalah amal jariah untuk kita. Betapa indahnya dunia digital jika diisi oleh remaja muslim yang beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengatakan perkataan yang benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menjadi pengingat utama bagi remaja muslim bahwa setiap yang diketik, yang diposting di media sosial itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kita tidak mudah untuk memposting tanpa tahu kebenarannya, dan kita juga harus selalu berkata benar dalam memposting apapun di media sosial. Berapa banyak orang yang harus tersakiti hanya karena komentar buruk? Berapa banyak nama baik yang tercemar hanya karena satu postingan yang tidak pantas? Remaja muslim yang cerdas harusnya tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka tidak sibuk mencaci, tapi sibuk menginspirasi. Mereka tidak sibuk menyebar keburukan, tapi kebaikan. Mereka tidak sibuk mencari validasi orang lain, tapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, gunakan jari jemari kita untuk menulis kebaikan. Gunakan waktu online kita untuk berdakwah ringan, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Karena di era digital ini, jejak jari adalah cerminan hati. Dan kelak setiap postingan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah
Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Relevansi dalam media sosial dan kehidupan kita, setiap komentar, tweet, story, itu semua ucapan yang dicatat. Maka dari itu, postinglah yang baik atau diam tidak memposting. Kesadaran itu menimbulkan rasa hati-hati dan bertanggung jawab sebelum memposting apapun di media sosial. Selain itu, dalam media sosial, setiap kita berdiskusi, berkomentar, atau sekedar berbagi cerita, pastikan isinya benar, tidak hoax atau fitnah, dan beretika, santun, serta bermanfaat. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan dan tutur kata, perbuatan. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lebih benar. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berbantun. Ikan sepat, ikan teri. Cakep. Belinya di Pasar Mamuju. Bapak Ibu Dewan Juri, semoga sehat selalu dan berlimpah rezeki.